Selamat pagi semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu materi kimia di kelas 11 yaitu hidrolisis garam ya. Jadi langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, ada hal-hal nih yang mesti kita kuasain dulu biar belajar materinya jadi lancar dan gampang gitu ya. Jadi pertama, eh, kita sebaiknya udah bisa bedain nih mana senyawa yang tergolong asam dan basa dan tergolong kuat dan lemah. Jadi kita bisa bedain senyawa ini asam kuat atau basa kuat atau basa lemah dan lainnya. Dan di sini kita juga harus menguasai reaksi penggaraman ya. Reaksi penggaraman itu maksudnya adalah asam plus basa sama dengan garam plus air yang akan kita bahas nantinya. Nah, jangan lupa seperti konsep-konsep lainnya kayak konsep mol dan juga stoikiometri itu juga dipakai ya di sini. Jadi itu adalah pelajaran kelas 10 yang jangan sampai kalian lupa. Biar belajar hidrolisis garamnya ini jadi gampang. Oke, langsung aja kita masuk. Jadi di sini aku udah tulis ada jenis senyawa asam dan basa kuat sesuai dengan prerequisite-nya tadi. Jadi di sini seperti kalian bisa lihat asam kuat itu cuma 7 dan basa kuat itu cuma 8. Kalau bagi kalian yang udah hafal itu bagus, tapi kalau yang belum hafal aku saranin hafalin atau ya pokoknya bagaimanapun caranya kalian harus bisa bedain gitu. Asam kuat dan basa kuat. Nah, di sini contoh asam kuat ada asam klorida, ada asam bromida, iodida, asam sulfat, nitrat, klorat, dan perklorat. Nah, kalau kalian nggak mau hafal, sebenarnya ada konsepnya. Jadi, yang ketiga di atas ini adalah golongan 7A, 7A, kecuali F. Kalau F itu, misalnya HF itu asam lemah ya, kecuali F. Nah, terus kalau yang di bawah ini adalah asam okso. Asam okso itu maksudnya gimana? Maksudnya asam yang oksigennya tuh banyak. Jadi bisa kalian lihat H2SO4. H-nya 2, O-nya 4. Jadi selisih aku tulis di sini ya, selisih O dan H-nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Jadi bisa kalian cocokin aja H2SO4, H-nya 2, O-nya 4. Jadi selisihnya kan 2. HNO3 hanya 1, O-nya 3. Jadi selisihnya 2. HClO3 hanya 1, O-nya 3. Jadi selisih O dan H-nya 2. Jadi O-nya lebih banyak dan selisihnya itu 2 atau lebih gede dari 2. Nah, terus untuk basa kuat di sini ada 8 yang umum. Jadi kalau basa kuat lebih gampang ya. Soalnya yang ini kelima pertama ini adalah golongan 1A. Golongan 1A. Sorry agak jelek tulisannya. Golongan 1A ya. Terus yang tiga terakhir adalah golongan 2A. Golongan 2A kecuali. Nah, ada kecualinya juga. Jadi golongan 2A kecuali susah sekali guys tulisannya. Kecuali Be, berilium, dan magnesium. Nah, jadi bahasa kuat ada 8 sebenarnya, tapi kalau kalian hafal golongan per tabel periodiknya itu bakal gampang. Jadi kalau golongan pertama kan ada litium, natrium, potasium, rubidium, dan cesium. Ada 5 ya, yang termasuk basa kuat. Terus yang golongan 2A sebenarnya ada berilium, magnesium, kalsium, barium, dan strontium. Tapi barium dan magnesium ini nggak ikut. Dia basa lemah. Jadi yang kita ambil cuma 3 yang terakhir doang, yaitu kalsium, barium, strontium. Nah, kalau kalian udah hafal senyawa yang kuat-kuat ini, asam kuat atau basa kuat, gampang. Jadi selain asam kuat nih, selain yang 7 ini, itu asam lemah. Asam lemah tuh udah banyak banget ya, jadi gak usah kalian hafal. Jadi kalian hafal kuatnya aja. Nah, yang bukan kuat ya udah pasti lemah, gitu ya. Eh, Gampangnya gitu. Dan sama kayak basa kuat itu cuma ada 8 ya, yang di sini doang. Jadi kalau senyawa yang ber-OH, OH ini kan penanda basa nih. Kalau H itu penanda asam, OH itu penanda basa. Kalau senyawa yang ada OH-nya tapi bukan termasuk ke 8 ini, yaitu basa lemah. Ya udah. Jadi gampang aja. Kalian hafal yang kuat-kuatnya aja. Kalau nggak termasuk yang kuat berarti yang lemah. Singkatnya seperti itu. Jadi lanjut. Nah, ini mungkin bukan istilah yang formal, tapi aku kenalin istilah ini supaya kalian nanti mengerjakan soal-soal hidrolisis itu jadi lebih gampang. Jadi aku kenalin istilah ion kuat dan lemah. Ion kuat adalah ion yang berasal dari asam kuat atau basa kuat. Mau asam atau basa, bodo amat. Yang penting kuat. Kalau asam kuat, ya ion kuat itu berarti berasal dari entah asam kuat atau basa kuat. Yang penting kuat,
gitu ya. Nah, kalau ion lemah berasal dari asam lemah dan basa lemah. Pokoknya ion kuat dari asam kuat atau basa kuat, ion lemah dari asam lemah atau basa lemah. Nah, contohnya ada di bawah ini. Jadi aku punya ion. Ion itu yang bermuatan ya. Ini ada muatannya nih. Nah, itu ion. Na+. Na+ itu kita harus tahu dia berasalnya tuh dari mana. Nah, jadi tips cepatnya kalau muatannya plus, kalian tambahin OH. Kalau muatannya plus, tambah OH. OH min. Karena yang plus kan ketemu min ya. Na plus ketemu min tambah OH min jadi NaOH. Nah, NaOH itu sesuai dengan yang udah kita tahu tadi, dia adalah basa kuat. Nah, yang penting adalah kuat. Jadi mau basa atau asam, yang penting kuat, jadi dia adalah ion kuat. Simpelnya kayak gitu. Jadi contoh kedua, SO42-. Kalau muatannya minus, kalian tambah H. Tambah H plus. Tapi ingat, di sini kan muatannya 2 min. H itu plusnya cuma 1. Jadi kalian tambah H-nya tuh 2. Jadi dari SO42- itu berasal dari senyawa H2SO4. Yaitu asam kuat. Yang penting kuat kan? Kuat. Yang mau kita highlight tuh kuatnya. Jadi SO42- merupakan ion kuat. Eh, Sama seperti contoh di bawahnya, yaitu CH3CO min, muatannya min tinggal ditambah H plus. Jadi CH3COH itu asam apa? Asam lemah, karena nggak ada yang termasuk dari hafalan kita tadi, yaitu ion lemah. NH4 plus, NH4 plus muatannya plus, tinggal ditambah OH min. Berasal dari NH4OH yaitu basa lemah ya. Jadi NH4OH, NH4 plus, ion NH4 plus itu merupakan ion lemah. Nah, mungkin kalian ini emang butuh latihan sedikit ya biar cepat bisa bedainnya mana ion kuat, mana ion lemah. Jadi, aku ada siapin beberapa ion di sini. Nah, kalian bisa pause videonya buat latihan, tapi di sini aku akan langsung bahas ya, biar gak buang banyak waktu. Jadi, NO3-. NO3- karena muatannya min tinggal ditambah H+. Jadi, HNO3. HNO3 itu asam kuat. Sesuai hafalan kita tadi ya, asam kuat. Jadi, dia adalah ion kuat. Gampangnya kayak gitu. Ba2 plus karena muatannya plus ditambah OH min. Tapi muatan Ba itu kan 2 plus, sedangkan OH itu minnya cuma 1, jadi harus kita tambah 2. Jadi BaOH2 itu adalah basa kuat. Ini basa kuat aku singkat BK aja ya biar cepat tulisnya. Asam kuat aku singkat AK, asam lemah Al, basa lemah Bl. Ya biar cepat. BK yaitu ion kuat. Oke, F. F itu F min. Jadi aku tambah H plus. Jadi HF. F, walaupun golongan 7A, kayak yang udah aku bilang di awal, dia itu merupakan asam lemah ya. Jadi ini dia nggak termasuk asam kuat. Dia itu salah satu-satunya kayak golongan di 7A yang nggak termasuk asam kuat. Jadi perlu diingat HF itu pengecualian, dia asam lemah, makanya ion lemah. Lemah. HCOO, muatannya min, tinggal ditambah H plus. Jadi HCOOH. Mungkin kalian nggak pernah dengar ini. Nah, ini tuh sebenarnya asam lemah karena nggak termasuk asam kuat yang tadi ya. Ini namanya tuh asam formiat. Kalau kalian nggak kalau kalian penasaran ya. Nah, ini karena asam lemah berarti ion lemah. Al3 plus, muatannya plus tinggal tambah OH min. OH, sorry, salah. OH min. Jadi tapi kan plusnya 3, OH minnya cuma 1, makanya tambahnya 3. Al, OH 3 kali. Ini merupakan basa lemah, karena nggak termasuk basa yang tadi, tapi dia punya OH. Jadi ion lemah. ClO2 min, muatannya min tinggal tambah H+. Jadi HClO2. Nah, ini merupakan apa? Asam lemah. Yang asam kuat itu kalau HClO3 dan HClO4. Nah, ini kan dua nih. Nah, dia asam lemah. Berarti ion lemah. Nah, S2 min. Muatan negatif tinggal tambah H+. Gampang banget. Karena muatannya 2 min, tambah H plusnya 2 biji. Jadi H2S. Ini itu asam sulfida, nggak termasuk asam kuat yang tadi ya, jadi asam lemah. Sama dengan ion lemah. Jadi gampangnya kayak gitu.
Kalau kalian udah kuasain konsep ini, nanti masuk ke hidrolisisnya tuh gampang. Yes, jadi kita masuk. Nah, tadi kayak yang aku udah bilang, eh, prerequisite untuk materi ini adalah reaksi penggaraman, yaitu contohnya apa? Asam plus basa sama dengan garam plus air. Jadi misalnya kita pakai senyawa yang paling familiar deh ya, yaitu Na. Basanya NaOH tambah HCl. Di sini harusnya ada AQ-nya, tapi untuk mempersingkat aku nggak tulis ya. Jadi, apa? Nah, kalian harus tahu kalau reaksi penggaraman ini, asam plus basa itu jadinya apa. Dan itu tuh gampang banget, guys. Jadi, apa yang kalian lakukan? Kalian ionin aja masing-masing senyawa. NaOH itu dari Na plus sama OH min. HCl itu dari H plus tambah Cl min. Nah, step selanjutnya adalah kalian tukar pasangan. Jadi yang plus selalu ketemu yang minus. Ingat itu ya. Yang plus selalu ketemu yang minus. Jadi kalau di sini ada Na plus yang semula ketemu OH min, dia ketemu yang min juga, tapi tukeran pasangan. Gitu. Yang H plus ini kan harus ketemu yang min, tapi Cl minnya udah diambil, jadi dia tukeran pasangan. Nah, kira-kira gampangnya kayak gitu. Jadi hasilnya adalah NaCl tambah H plus tambah OH min itu H2O, which is air. Jadi singkatnya seperti itu ya. Reaksi penggaraman ini gampang banget ya. Soalnya kalian cuma tukar doang. Nah, tidak lupa kayak aku bilang tadi, kalian juga harus kuasain konsep mol ya, yaitu misalnya MRS tentang ini ya. Mula-mula reaksi sisa. Jadi kalau aku punya NaOH 1 mol, HCl-nya 2 mol, berarti di sini 1 mol, di sini 1, di sini 1, di sini 1. Pereaktan itu pasti dikurang. Jadi ini habis 0, ini sisa 1 mol. Nah, kalau produk itu selalu ditambah. Ini 1 mol, ini 1 mol. Jadi, ya, aku nggak bahas banyak tentang itu ya. Soalnya harusnya kalian udah mengerti. Jadi, langsung aja kita masuk ke materi sebenarnya, yaitu hidrolisis garam. Pertama, kita analisa dari katanya dulu ya. Hidrolisis. Hidro itu air, dan lisis itu terurai. Nah, jadi bisa kita artikan, hidrolisis garam itu merupakan garam yang terurai dalam apa? Dalam air. Karena ada hidronya, ada hidronya. Nah, jangan lupa, garam itu merupakan senyawa yang berasal dari pencampuran asam dan basa. Kayak di slide barusan ya tadi. Nah, reaksi penggaraman ini sama kayak yang tadi, tapi di sini kalian harus perhatikan nih. Ini ciri khas hidrolisis, ciri khas banget. Jadi asam plus basa sama dengan garam plus air, tapi dalam hidrolisis asam dan basanya harus habis. Jadi misalnya di sini 20 milimol, di sini di sini ini tergantung koefisien ya. Tapi pas kalian MRS ini, nah asam sama basanya tuh harus habis. Misalnya 20 milimol, di sini juga 20 milimol, makanya di sini totalnya 0, 0. Nah, kalian harus perhatikan ini ciri khas hidrolisis banget. Jadi, kalian perhatikan rule ini, dalam hidrolisis asam dan basa harus habis. Jadi, kan kayak yang di slide sebelumnya, hidrolisis garam itu adalah garam yang terurai dalam air. Nah, bagaimana caranya garam terurai dalam air? Berarti di dalam misalnya gelas itu, di dalam gelas kalau kalian praktikum, di dalam gelasnya itu cuman ada garam plus air doang. Jadi asam basanya harus habis, guys. Jadi kira-kira gitu. Ini rule pertama ya. Kalian harus ingat, dalam hidrolisis asam basa harus habis. Jadi kalau kalian asam plus basa jadi garam plus air, ininya harus nol, asamnya harus nol, basanya harus nol. Itu baru hidrolisis. Oke, jadi kita lanjut. Hidrolisis garam. Hidrolisis garam, yaitu kayak yang udah aku bilang tadi, garam yang terbentuk dapat terurai. Jadi, habis kita MRS, habis kita reaksikan, sisa garam plus air. Nah, garamnya ini bisa terurai menjadi ion-ionnya, dan ion-ionnya itu terhidrolisis dalam air. Di sini aku kasih contoh. Aku punya garam CH3COONA. Jadi, terurai jadi ion-ionnya. Nah, CH3COO- tambah Na+. Nah, masing-masing ion ini bisa bisa terhidrolisis dalam air. Nah, bisa kalian lihat di sini CH3COO- ditambah air ya, terhidrolisis ini. Ini hidrolisis artinya ya. Hidrolisis jadi CH3COH tambah OH-. Jadi sama aja. Gimana cara aku tahu di sini CH3COH? Tinggal diionin aja. Jadi
H2O itu kan H plus sama OH min. Nah, kita punya ion CH3COO min. Min kan, min selalu ketemu plus. Jadi CH3COO-nya kayak ketemu H plus, terus dia ambil H plusnya, OH minnya jadi sendirian. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, Na plus tambah H2O itu tidak terhidrolisis. Kenapa? Soalnya Na plus itu sudah stabil. Cara kita tahu ion tersebut udah stabil atau gimana? Ion tersebut udah stabil kalau ion itu merupakan ion kuat. Kalau stabil itu penanda ion kuat. Jadi, kayak yang udah kita latih sebelumnya ya, ion kuat dan ion lemah. Jadi, di sini tambah rule lagi nih. Dalam hidrolisis itu hanya ion lemah yang terhidrolisis oleh air. Jadi yang mau nyampur air itu cuma ion lemah doang. Kayak CH3COO min. Ini kan asalnya dari CH3COOH, which is asal lemah aku singkat Al. Makanya dia mau terhidrolisis jadi CH3COA tambah OH min. Nah, sedangkan Na plus ini kan dari NaOH. Jadi NaOH itu adalah basa kuat. Kuat kan? Jadi Na plus ini ion kuat. Nah, kalau ion kuat itu dia gak mau terhidrolisis. Jadi cuma yang lemah doang yang terhidrolisis. Ini harus kalian ingat, ini rule hidrolisis yang kedua. Nah, sini sama aku mau tambahin, ternyata pada kenyataannya garam itu kan kalau dari dulu kan kalian mikirnya asam itu pH-nya di bawah 7. Aku tulis di sini. Kalau ada pH misalnya begini, ini 0, ini 14, ini 7. Daerah ini adalah asam, lalu daerah ini adalah basa. Nah, garam itu kan posisinya di sini nih, di 7. Nah, tapi di hidrolisis garam ini kita belajar bahwa garam itu ternyata nggak selalu 7. Dia mungkin bisa di sini, dia bisa gak jadi garam asam, atau mungkin dia bisa di sini. Jadi, ya, jadi gitu ya. Nah, gimana cara kita tahu sebuah garam itu asam atau basa? Nah, kalian hidrolisis kayak gini. Jadi, dari garam, kalian pecah jadi ion-ion ya. Terus CH3CO- sama Na plus kan, kita dapat. CH3CO- tambah H2O, jadi itu bisa terjadi. Kenapa? Karena CH3CO- itu ion lemah. Ingat, hanya ion lemah yang terhidrolisis oleh air. Itu cirinya banget namanya hidrolisis. CH3CO- tambah H2O, jadi CH3COA tambah OH-. Di sini dari hidrolisis ion lemah ini keluar OH-. OH- itu apa? Penanda basa. Jadi karena hidrolisis menghasilkan ion OH-, maka CH3CO- Na ini merupakan garam basa. Singkatnya gitu. Nah, mungkin kalian masih susah, tapi kita akan latihan. Nah, di sini kita akan nentuin sifatnya ya. Jadi kalau kita ketemu garam K2SO4, step 1 kita ionin dulu. Ya, seperti biasa K2SO4. Maaf kalau tulisannya jelek ya. Jadi 2K plus tambah SO4 2-. Nah, kalian dari sini kalian mesti tentuin ini ion kuat atau ion lemah. Nah, kalau K itu kan dari KOH, basa kuat, jadi ion kuat. Kalau SO4 dari H2SO4 itu asam kuat. Jadi SO4 2- itu adalah ion kuat. Nah, terus kita buat reaksi hidrolisisnya. K plus tambah H2O. Jadinya apa? Jadinya nggak mau. Karena K plus ini udah ion kuat. Dia nggak mau terhidrolisis. Jadi nggak ada. Reaksi hidrolisis ini nggak ada. Sama aja kayak SO4 2- tambah H2O. Dia terhidrolisis jadi apa? Nggak mau. Soalnya dia udah ion kuat. Jadi nggak mau terhidrolisis. Nah, terus kita punya garam NH4Cl ini biar cepat. Harusnya kalian udah lancar ya ion-ionin. Jadi NH4Cl itu dari NH4 plus sama Cl- tambah H2O, kita buat reaksi hidrolisisnya. Hidrolisis itu pokoknya tambah air. Gampangnya gitu. H2O. Jadi apa? NH4 plus ini kita masih identifikasi dulu. Dia ion apa? Ion lemah. Kenapa? Karena dia berasal dari NH4OH. NH4OH itu kan basa lemah. Ya, jadi dia ion lemah. Ion lemah terhidrolisis mau dia. Jadi NH4OH tambah plus. Nah, gitu. Cl- itu dari HCl. Itu apa? Itu asam kuat. Jadi Cl- itu ion kuat.
Cl- tambah H2O, dia nggak mau. Jadi yang terhidrolisis itu cuma satu, NH4OH plus H plus. Cuman ion NH4 plusnya doang. Jadi di reaksi hidrolisis ini kita bisa lihat reaksinya itu keluarin H plus. H plus itu apa? Penanda asam. Jadi NH4 ini aku tulis asam gitu ya. NH4 plus Cl, NH4 maksud aku NH4 Cl itu merupakan garam asam. Garam asam itu apa? Yaitu garam yang pH-nya itu kurang dari 7. Jadi ya asam gitu ya. Garam asam itu garam pH-nya kurang dari 7. Nah, terus kita lihat. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu BeCN2. Diionin jadi Be2+, tambah harusnya 2Cn-, tapi aku tulis Cn- aja ya. Karena ini kita butuh ionnya doang. Oke, atau aku tulis aja deh. Be2+ tambah 2Cn-. Be2+, kita buat reaksi hidrolisis, tambah air. Ya. Nah, terus uh, kalau udah gini, kita identifikasi Be2 plus. Karena muatannya plus, kita tambah OH aja. Tapi karena 2 plus, OH-nya 2 biji. Jadi BeOH2. BeOH itu BeOH2 merupakan basa lemah. Jadi Be2 plus ini ion lemah. Sedangkan 2Cn-, Cn- itu muatannya negatif, tinggal kasih H plus. Jadi HCN. HCN itu asam lemah. Jadi Cn itu juga ion lemah. Kira-kira kayak gitu ya. Karena dua-duanya lemah, terhidrolisis mau. Jadi kita ini harus panahnya bolak-balik ya. Jadi BeOH2 tambah 2H plus. Di sini jangan lupa setarain ya. 2Cn- tambah 2H2O jadinya ini juga 2. Jadinya apa? HCN yaitu ada 2 tambah 2OH-. Nah, kalau yang N4Cl kan kita tahu garamnya asam. Soalnya dia cuma memproduksi H+. Nah, tapi di garam yang ini ada H plusnya, ada OH-nya. Terus gimana cara tahu dia garam sifatnya apa? Apakah dia netral karena karena ada H plus dan OH-nya? Enggak ya. Jadi dari sini kita mesti lihat data Ka dan Kb. Jangan lupa Ka itu adalah tetapan ionisasi asam yang nanti aku akan jelasin, dan Kb itu tetapan ionisasi basa. Jadi kalau Ka lebih besar dari Kb, dia sifatnya asam. Dia memiliki sifat asam. Kalau Kb lebih besar dari Ka, dia bersifat basa. Jadi kalau kalian ketemu garam yang dua-duanya ion lemah, nah kalian mesti cek nilai Ka dan Kb-nya. Siapa yang lebih gede, dia yang menang. Sifat basa. Oke, jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di hidrolisis garam ini juga ada istilah, yaitu hidrolisis parsial dan hidrolisis total. Hidrolisis parsial itu adalah ketika salah satu ion itu terhidrolisis. Dan hidrolisis total adalah kedua ion terhidrolisis. Kan garam itu kan kalau kita pecah, ionnya selalu menjadi dua. Misalnya aku punya garam, apa, let's say KCl. Nah, kalau dia mengion kan selalu K plus dan Cn-. Ionnya itu selalu dua, jadi gak mungkin tiga. Ion kalau ionnya itu selalu dua, nah kita lihat K plus sama Cn-. Kita hidrolisis, artinya tambah air, jadi apa? K plus tambah H2O. K plus itu kan dari KOH, yaitu adalah basa kuat. Jadi ini adalah ion kuat. Artinya dia nggak mau, karena udah kuat, nggak mau terhidrolisis. Sedangkan Cn- ini dari HCN. HCN itu merupakan asam lemah. Jadi ini HCN- itu adalah ion lemah. Ion lemah dihidrolisis, mau dia. Jadi sama, jadi HCN tambah OH-. Nah, di sini kan KCN itu terurai dari dua ion, K plus sama Cn-. Tapi yang mau terhidrolisis itu cuma satu, si Cn- doang. Jadi ini merupakan hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial.
Oke, nah contoh hidrolisis total itu gimana? Nah, eh, bentar. Contoh hidrolisis total adalah kayak gini. Misalnya aku punya garam itu apa? Let's say NH4F. Kita ionin dulu ya seperti biasa, NH4 plus tambah F min. Nah, terus ionnya kita hidrolisis, NH4 plus tambah H2O, F min tambah H2O juga. Nah, jadi apa? Jadi NH4OH tambah H plus. Nah, F min tambah H2O. Ya ini kalau kalian masih bingung, sebenarnya ini cuma tukar-tukaran doang. H2O itu kan dari H plus sama OH min. Nah, karena F-nya min, nah dia tarik yang plus. Jadi tarik H plusnya. Kalau NH4 plus kan dia positif. Nah, dia tarik yang negatif, tarik OH-nya. Jadi gampangnya gitu. F min berarti jadi HF tambah OH min. Nah, di sini kan garam NH4F itu terdiri dari dua ion, NH4 plus sama F min. Dan dua-duanya ion ini terhidrolisis mau NH4 plus terhidrolisis bisa, F minus terhidrolisis bisa. Makanya ini disebut hidrolisis total. Jadi gampangnya gitu. Hidrolisis parsial adalah kalau salah satu ion doang yang terhidrolisis, kalau hidrolisis total itu dua-duanya terhidrolisis. Oke, jadi konsep ini mungkin udah lumayan clear ya. Kita lanjut. Nah, mungkin cara yang tadi itu yang kita harus urai, terus kita harus hidrolisis itu mungkin terlalu panjang. Di sini aku ada cara cepat ya. Bagaimana cara menentukan pH dan juga sifat hidrolisisnya kayak hidrolisis parsial atau total. Nah, di sini mungkin aku punya senyawa itu K2S. K2S. Nah, tips cepatnya yang kuat yang menang. Mungkin kalian agak bingung ya, tapi aku praktekin dulu. Jadi, kalau kalian ketemu garam, kalian ionin aja K. Jadi K plus dan S2 min. Nah, terus yang plus kalian tambah OH min, yang negatif kalian tambah H plus. Jadi ini KOH sama H2S. Artinya ion K plus itu kan dari KOH, ion S2 min itu dari H2S. Nah, ini kan basa kuat. Basa kuat, sedangkan ini asam lemah. Asam lemah. Yang kuat yang menang. Jadi di sini kan bahasanya yang kuat itu basanya, asamnya lemah. Makanya basanya yang menang. Berarti K2S ini memiliki pH di atas 7 alias basa. Terus cara tahu dia hidrolisis sebagian atau total bagaimana? Kayak rule yang tadi, yang terhidrolisis itu cuma ion yang lemah. Jadi di sini kan kita punya ada kuat dan lemah. Yang terhidrolisis itu cuma yang lemah doang. Dan terhidrolisis kan cuma satu. Yang lemah kan cuma satu. Yang terhidrolisis itu cuma satu. Jadi ini juga hidrolisis parsial. Gampangnya kayak gitu. Oke, ini cara cepatnya kayak gitu. Terus mungkin aku ada senyawa lagi yaitu CaCl2. Langsung aja kita pecah Ca2 plus sama Cl min. Ini dari CaOH2 dan ini dari HCl. Nah, CaOH itu kan basa kuat. Ini juga asam kuat. Nah, artinya apa? Yang kuat yang menang. Kalau dua-duanya kuat gimana? Berarti gak ada yang menang. Berarti ini garamnya bersifat netral. Atau pH-nya tuh sama dengan atau mendekati banget sama 7. Nah, terus cara tahu hidrolisisnya gimana? Tadi spiral tadi hidrolisis yang terhidrolisis itu cuma ion yang lemah. Sedangkan ini kan ion dua-duanya kuat nih, K nih. Ini basa kuat, ini asam kuat. Berarti ini tuh tidak terhidrolisis. Terhidrolisis. Jadi contohnya kayak gitu ya. Kalau kita mau ambil contoh satu lagi misalnya CH3 COONA langsung pecah aja CA3 COO- sama Na+. CH3COO- ini itu dari CH3COOH. Na plusnya itu dari NaOH. Nah, ini merupakan asam lemah dan ini basa kuat. Nah, yang kuat yang menang. Yang kuat adalah basanya ya, soalnya asamnya lemah. Jadi pH-nya di atas 7
Lalu hidrolisisnya bagaimana? Yang terhidrolisis cuma ion yang lemah doang. Jadi cuma yang ini doang yang terhidrolisis. Na plusnya enggak, soalnya dia kuat. Jadi hidrolisis parsial. Nah, gampangnya gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa latihan-latihan sendiri dengan senyawa garam yang ada. Senyawa garam itu banyak banget, soalnya dia bukan campuran asam dan basa, dan ya senyawa asam dan basa itu banyak banget. Jadi kalian bisa sering-sering latihan supaya lancar. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam rumus ya. Ini mungkin yang paling penting, tapi aku nggak mau tampil pertama karena aku mau kalian paham konsepnya dulu. Jadi formulanya cuma sedikit ya sebenarnya di bab hidrolisis ini. Yang dua pertama itu yang paling populer, kalian dapat lihat di sini. Jadi ini sama, ini kalau kita mau ketemu, mau hitung pH-nya tuh berapa, pH eksaknya tuh berapa. Kan kalau tadi kan kita udah bisa prediksi pH-nya di bawah 7, bersifat asam, bersifat basa atau netral. Nah, sekarang kita mau cari nilai eksak pH-nya tuh berapa, pakai rumus kayak gini. Jadi di sini ada H plus sama dengan KW per KB kali M. Sebenarnya mirip juga, OH sama dengan akar KW per KA kali M. Ingat, di sini kayak berlaku suatu kebalikan ya. H plus itu kan asam, tapi dia pakainya KB. Jangan sampai kebalik. H plus itu pakainya KB, dan OH min itu pakainya KA. Ya, ini emang sedikit terbalik, cuman ada di penurunan rumus saya yang nggak aku bahas di sini. Nah, jadi kita kenalin dulu ya. H plus itu adalah konsentrasi H plus. Ya, jelas ini untuk mencari pH. OH min adalah konsentrasi OH min, itu untuk mencari POH. Hubungan keduanya apa? pH tambah POH sama dengan 14. Ya. KW itu konstanta water, itu 10⁻14. Ini nilainya udah fix ya. Jadi di setiap soal KW itu pasti nilainya segini. Dia udah konstanta, itu ya berlaku di semua kasus ya, konstantanya udah pasti 10⁻14. Nah, Ka itu tetapan ionisasi asam kayak yang kalian udah belajar pas kalian belajar pH. Kb tetapan ionisasi basa, dan M adalah molaritas ion lemah. Ingat ya, ion lemah. Nah, jadi kira-kira ringkasan rumusnya kayak gitu. Dan selanjutnya, nah yang tadi itu untuk hidrolisis sebagian ya. Jadi untuk satu ion yang terhidrolisis. Terhidrolisis. Kayak apa? Kayak yang ini. Misalnya senyawa kayak K2S dan CH3COONA itu pakainya rumus yang ini. Soalnya ion yang terhidrolisis kan cuma satu, nggak dua-duanya. Nah, kalau dua-duanya terhidrolisis itu gimana? Kan molaritas ion lemahnya jadi ada dua, gitu kan? Nah, kita pakai rumus yang ini. Lebih simpel karena nggak ada M-nya. Tapi ya M-nya itu diganti sama Ka. Ingat, masih kebalikan ya. H plus itu asam, tapi dia pakainya Kb. OH min itu basa, tapi dia pakainya Ka. Jangan kebalik ya. Jadi bedanya hidrolisis sebagian, sorry, dan total adalah ininya doang. Kalau hidrolisis sebagian kan ininya M, molaritas ion lemah. Kalau hidrolisis total ininya Ka. Oke gitu. Nah, terus bagaimana cara kita tahu kapan pakai H plus dan kapan pakai OH? Yaitu sebenarnya lumayan gampang ya. Jadi di hidrolisis yang kayak gini, nah kalian buat reaksinya dulu. Kalau reaksinya itu menghasilkan H plus, nih, menghasilkan H plus, makanya kalian pakai rumus yang H plus, yang ini. Nah, tetapi kalau reaksinya menghasilkan OH min, kayak gini, nah kalian pakainya yang OH min. Jadi gampangnya gitu. Atau kalau mau lebih singkatnya lagi, kalau kalian udah bisa identifikasi ini garam bersifat asam atau basa, ini itu gampang banget. Jadi H plus itu untuk garam asam, garam garam asam, dan OH min itu untuk garam basa. Kalau kalian udah bisa prediksi, makanya aku bilang kalau kalian udah bisa prediksi ini garam asam atau garam basa itu gampang banget. Ya, ngitung apa-apa tinggal masuk rumus doang. Jadi isinya gitu. Nah, ini sama aja. Nah, ini
Sebenarnya konsepnya mirip-mirip, cuman agak beda dikit ya. Eh, jadi kapan pakai KA, kapan pakai KB. Nah, pakai KA kalau kasusnya KA lebih besar dari KB. Jadi kalau KA lebih besar dari KB kan berarti garamnya itu lebih asam kan. Ya sama sama aja kayak tadi sih. Kalau KA-nya lebih besar daripada KB, berarti garamnya itu garam asam, bersifat asam. Jadi pakainya H+. Nah, pakai OH- kapan? Ketika KB-nya yang lebih gede daripada Ka. Jadi ini adalah garam basah, jadi pakainya OH-. Dan tetap berlaku kebalikannya, jangan sampai ketukar. Rumus H+ itu pakainya Kb. Di bawah sininya tuh Kb. Dan rumus OH- itu di bawah sininya Ka. Ya, selalu kayak gitu ya, jangan sampai ketukar. Jadi ini masih sama, H+ itu konsentrasi H+ untuk pH, ini untuk POH, ini KW, nilainya konstan selalu begini. Ka dan Kb-nya biasanya diketahui oleh soal. Di soalnya ada. Jadi gitu. Oke, terus ini adalah satu rumus yang mungkin nggak terlalu populer dan mungkin gas dari semua kalian belajar, tapi aku include aja. Jadi ada derajat hidrolisis. Derajat hidrolisis adalah persentase ion lemah yang terhidrolisis. Jadi kayak contohnya yang di atas tadi, mana itu? Di sini, kan CH3COO-nya, ion CH3COO- terhidrolisis. Nah, tapi nggak semuanya terhidrolisis. Jadi misalnya aku punya, sabar aku ganti dulu ya jadi biru. Aku punya 100 milimol di sini. Nah, nggak semuanya 100 milimol. Kalau aku bikin sistem MRS, nggak 100 milimol itu semuanya hilang. Jadi CH3COO-nya hilang gitu. Nggak kayak gitu ya. Jadi mungkin dari 100 milimol yang aku punya, itu yang bervariasi itu mungkin cuma 5 milimol. Nah, jadi derajat hidrolisis adalah persentase ion lemah yang terhidrolisis. Yang nyampur sama air tuh cuman segini gitu. Jadi gitu. Jadi rumusnya itu mirip-mirip. Derajat hidrolisis itu aku lambangin alfa ya. Karena derajat alfa sama dengan KW per KA dikali M. Ini mirip ya sama rumus yang tadi. Cuman hati-hati kalau derajat hidrolisis tuh M-nya di bawah, bukan di atas. Kan tadi kalau misalnya rumus H+ itu adalah akar KW per KB, ingat jangan sampai kebalik, dikali molaritas. Molaritas ion elemen kan di atas. Nah, kalau ini di bawah. Bedanya cuma gitu doang. Nah, ini rumus derajat hidrolisis itu ada dua ya. Ada yang pakai Ka dan ada yang pakai Kb. Cara tahu pakai Ka atau Kb itu lihat ion lemah yang terhidrolisis. Ion lemahnya itu apa? Asam atau basa. Jadi kayak misalnya aku contohin di contoh yang udah aku di sini, aku tulis di sini, CH3COO- tambah H2O jadi CH3COH tambah OH-. Nah, ion lemahnya kan ini nih, CH3COO-. Nah, dia tuh asam dari ion asam atau basa. Nah, cara tahunya kalian telusuri balik. Dia itu dari senyawa apa? Oh, ternyata dia dari senyawa CH3COOH, yaitu asam. Jadi kalau asam pakainya Ka. Beda cerita sama aku misalnya punya NH4Cl. Yang terhidrolisis kan cuma satu, yang NH4 plus doang. Tambah H2O jadi NH4OH tambah H plus. Nah, yang terhidrolisis itu kan si NH4 plusnya nih. Nah, yang NH4 plus itu kalau kita telusuri balik, dia dari NH4OH, dari basa lemah. Basa kan? Basa lemah dari basa, makanya dia pakai pakai KB. Sorry kalau tulisannya jelek ya dan berantakan. KB. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kita juga nggak harus ingat ya formula-formula dasar yang udah kita pelajarin dulu. Yaitu yang paling dasar adalah ini. M sama dengan N per V. Molaritas sama dengan mol per volume. Itu jangan sampai lupa karena di sini tuh penting banget. Kayak yang udah kita bilang tadi, kan ini M. Ini M. Terus di sini juga ya. Ini M. Ini M. Nah, M itu ada molaritas. Molaritas itu rumusnya mol per volume. Jangan sampai lupa. Terus kita ya hitung-hitung pH seperti biasa. Rumusnya min log H plus dan POA itu min log OH min.
Dan hubungan keduanya adalah pH plus pOH sama dengan 14. Jadi seperti itu, mungkin kita akan masuk ke contoh soalnya. Nomor 1. Manakah contoh garam di bawah ini yang terhidrolisis total? Terhidrolisis total, kita lihat dulu, terhidrolisis total itu artinya apa? Artinya, kedua ion terhidrolisis. Terhidrolisis. Kalian jangan lupa rule yang tadi, rule yang kedua. Rule yang kedua, rule yang kedua itu hanya ion lemah yang terhidrolisis. Hanya ion lemah yang terhidrolisis. Jadi, kalian harus identifikasi per senyawa garamnya itu ionnya, mereka terbuat dari ion apa aja. Jadi yang terhidrolisis total berarti garam itu terbentuk dari dua-duanya ion lemah. Jadi kita cek satu-satu ya. Pertama, BaSO4. Ini dari Ba2+ dan SO4 2-. Ini dari BaOH yang ion kuat. Ini dari H2SO4 yang ion kuat. Singkatnya kayak gitu ya. Jadi BaSO4 ini dua-duanya kuat berarti yang terhidrolisis nggak ada. Jadi sebenarnya BaSO4 ini nggak bisa terhidrolisis. Ini nomor 1. Ini yang A. Kita yang B. Lalu kita lanjut yang B ya. K2S. Nah, kita pecah aja langsung jadi ion ya. Ada K+ dan S2-. K+ ini dari KOH dan S2- ini dari H2S. Berarti yang ini kuat, yang ini lemah. Yang lemah cuma satu, sedangkan kalau terhidrolisis total lemahnya itu harus 2. Jadi ini tuh hidrolisis parsial. Parsial. Oke. Lalu kita lanjut yang C. CH3CON. Sebenarnya udah aku bahas di sebelumnya. Na, tapi nggak apa kita ulang aja. Kita langsung pecah aja CH3COO- tambah Na+. Ini dari mana? Dari CH3COOH sama ini dari NaOH. Berarti ini lemah, ini kuat. Nah, yang lemah kan cuma satu, berarti ini juga parsial. Nah, yang delta, kita coba NH4CN. Itu ada NH4+ sama CN-. Nah, di sini NH4OH sama HCN. HCN. Dua-duanya NH4OH ini merupakan senyawa basa lemah dan HCN ini merupakan asam lemah. Nah, dua-duanya lemah berarti dua-duanya bisa terhidrolisis. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu ya. Kalau mau ditelusurin juga boleh yang E. Ada AlNO3. Ini namanya aluminium nitrat ya. Jadi kita pecah aja dari Al3+ sama NO3-. Al3+-nya dari mana? Dari AlOH3, itu basa lemah, which is lemah. Dan NO3-nya adalah dari HNO3, yaitu kuat. Nah, di sini yang lemah kan cuma satu, berarti ini adalah hidrolisis parsial. Nah, jadi kalian bisa tentuin. Kalau kalian banyak latihan, kalian pasti familiar dengan ion-ion mana yang lemah dan yang kuat. Jadi jawab soal ini pun kalau kalian udah sering latihan tuh dari lihat doang bisa, nggak usah coret-coret kayak gini ya. Jadi emang kimia tuh butuh banyak latihan, ingat itu. Oke, lanjut kedua. Sebanyak 400 mili Ca3CO 0,05 molar direaksikan dengan 100 mili larutan NaOH 0,2 molar. Hitunglah pH larutan. Di sini kita tahu KaCH3COH merupakan 10⁻⁵. Oke. Jadi pertama kita bikin reaksinya dulu kan. Ini asam, ini senyawa asam, dan ini senyawa basa. Jadi kita bikin reaksinya dulu. CH3COOH harusnya ada AQ-nya, tapi buat singkat aku nggak tulis ya. Tambah NaOH, jadi tinggal ditukar CH3COONA tambah air. Nah, di sistem MRS kalian lebih baik masukin mol karena di sini volume kan beda. Molaritasnya beda, volume beda, makanya masukin mol. Nah, kita punya rumus M sama dengan N per V. Molaritas sama dengan mol per volume, kan ya.
kalau kita mau cari molnya, berarti mol sama dengan molaritas dikali volume. Nah, ini kalian hitung aja ya. Jadi, molaritas CH3COA itu volume kali molar. 400 kali 0,05. Jadi, itu sekitar berapa ya? 20 milimol. Mungkin kalian bingung ya. Kan volumenya mesti diubah ke liter. Enggak ya. Kalau sebenarnya nggak usah diubah ke liter nggak apa-apa. 400 mili tetap pas mili, tapi kalian di sininya jadi milimol, bukan mol. Ya, itu bedanya. Jadi seperti itu. Yang NaOH 100 dikali 0,2 itu berapa? Itu 20 milimol. Jadi karena koefisiennya sama-sama satu, berarti kalau di sini 20 milimol, di sini juga 20 milimol, di sini 20 milimol, dan di sini 20 milimol. Reaktan selalu habis, jadi dikurang. Ini habis 0, 0. Nah, ini udah memenuhi rule hidrolisis yang pertama tadi ya. Rule hidrolisis pertama yaitu asam dan basa harus habis. Di sini ya, asamnya habis, basanya habis. Berarti oke. Syarat pertama udah terpenuhi. Jadi ini tambah, kalau produk itu selalu ditambah ya. 20 milimol, ini 20 milimol. Oke, sekarang kita udah dapet data ini. Sebenarnya yang air ini kita nggak terlalu perhatiin. Yang ini nggak terlalu perhatiin. Yang kita perhatiin tuh yang ini. Yang CH3CONA 20 milimol. Sekarang kita reaksiin lagi. Kita kan hidrolisis garam itu garam yang larut dalam air. Jadi kita buat reaksi hidrolisisnya. Langsung aja CH3CONA itu dari dua ion. CH3COO- tambah Na plus dan sorry CH3CO- maksud aku tambah H2O, reaksi hidrolisis sama Na plus tambah H2O. Jadi apa? Karena CH3CO- itu apa? Ion lemah. Ion lemah terhidrolisis mau dia. Jadi CH3COOH tambah OH-. Na plus tambah H2O terhidrolisis nggak mau dia. Soalnya kenapa? Na plus itu adalah ion kuat. Oke, jadi di sini uh, mungkin lebih baik aku tulis reaksi penguraiannya ya. Jadi CH3CO-, jadi dari garamnya itu terurai. Jadi CH3COO- tambah Na plus. Di sini aku ganti warna dulu. Di sini kita udah dapat 20 milimol. Makanya di sini bisa kita masukin 20 milimol. Nah, lariin ke sana. Kita dapat CH3CO-nya 20 milimol. Nah, sesuai reaksi hidrolisisnya menghasilkan apa? Menghasilkan OH-. Ya. Jadi yang kita pakai rumusnya adalah rumus OH-. Ini sebenarnya aku nggak panjang-panjang ya karena ini cuma masuk rumus doang. Jadi KW per Ka dikali molaritas ion lemah. Jadi langsung kita masukin KW per Ka. KW itu pasti 10 per 14 ya. Nggak mungkin berubah. Per Ka-nya. Ka-nya di sini diketahui soal 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat min 5 dikali molaritas ion lemah. Ion lemahnya kan CH3CO-. Nah, molaritas itu kan mol per volume. Kalian jangan lupa yang ini. Nah, jadi molaritas ion lemah adalah mol ion lemah. Aku tulis di sini ya, M sama dengan N per V. Berarti mol ion lemah yaitu 20. Aku ganti warna dulu. 20 berasal dari sini. Nih. Kan ion lemah kan yang CH3CO-. Nah, itu 20 milimol dibagi volumenya. Volumenya berapa? Adalah total dari keduanya. Jadi 400 ditambah 100. Jadi berapa? 500. Mungkin ada yang tanya, Kak itu kan harus diubah ke liter. Sebenarnya nggak perlu. Karena kenapa? Karena di sini kita punyanya milimol. Kita punya datanya 20 milimol. Mili ketemu mili. Jadi kalau kalian hitungnya pakai milimol, volumenya juga mililiter. Jadi mili ketemu mili. Kalau yang biasa, kalau mol ketemu liter, kalau milimol ketemu mililiter, mili ketemu mili ya. Jadi ini buat simplify-nya ini jadi
4/100 ya, kira-kira gitu. Jadi bisa kita masukin di sini 4/100. Ini kalian hitung aja, tapi nanti kalian bakal dapat di 2 dikali 10 pangkat 11 min 5,5. Min 5,5. Jadi gitu ya. Jadi kalau uh, dari kalkulasi ini kalian dapat angkanya segini. Nah, hati-hati kalau OH min berarti dia menghasilkan POH, jangan langsung PH ya. Hati-hati kejebak. Jadi POH-nya bisa kita hitung dari min log ya 2 kali 10 pangkat min 5,5. Kalau cara cepatnya itu 5,5 min log 2. Nah, cara cari pH-nya gimana? Kan tadi kita dapat kita dapat rumus pH tambah POH sama dengan 14. Duh, tulisannya jelek banget ya. Nah, berarti kalau kita mau cari pH sama dengan 14 dikurang POH sama dengan 14 dikurang yang udah kita dapat nih. 5,5. Buset. 5,5. 5,5 min log 2. Alhasil nanti kalian bakal dapat angkanya itu 8,5 tambah log 2. Jadi jawabannya itu adalah yang ini aja nggak presisi, guys. Nah ya. Jawabannya adalah yang Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Larutan 0,01 molekul KCN dalam air terhidrolisis 1%. Tentukan pH larutan. Nah, di sini berarti kita analisa dulu ya. Ada garam, kita ionin dulu. KCN itu dari K plus sama CN min. K plusnya itu basa kuat dan CN-nya itu adalah asam lemah. Jadi KCN itu adalah garam bersifat basa. Karena yang kuat yang menang ya. Bersifat basa. Jadi kalau rumusnya nanti kita pakai OH min. Nah, ini kita tulis dulu info yang kita ketahui ya, yaitu molaritas garamnya itu sama dengan 0,01. Nah, terhidrolisis 1%. Kalau kalian ketemu terhidrolisis dalam persen, berarti itu artinya itu adalah derajat hidrolisis. 1% itu kan 1%, itu 1/100. Jadi aku singkat aja 10 pangkat min 2. Nah, berarti di sini kita bisa lihat. Kita bisa hitung. Alfa sama dengan akar KW. Sabar. Jadi dari ion dari garam KCN ini, ion yang terhidrolisis kan yang lemah, which is CN min. Jadi yang terhidrolisis itu si CN min-nya, karena dia merupakan ion lemah. Jadi HCN tambah tambah OH min. Tambah OH min. Nah, karena yang terhidrolisis itu dari HCN, yaitu asam lemah, makanya kita pakainya Ka. Dikali per molekul garamnya. Jadi kayak gitu. Kenapa aku tahu Ka? Karena yang terhidrolisis adalah ion CN-. CN- itu kan dari HCN, yaitu asam lemah. Asam, makanya dia pakainya Ka. Langsung aja kita memasukin. Jadi ini 10 pangkat min 2 akar 10 pangkat min 14 per Ka dikali molekul garam 10 pangkat min 2. Jadi ini kalau kalian kuadratin ke kedua ruas itu jadi 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 14 per Ka kali 10 pangkat min 2. Nah, kalian akan ketemu Ka-nya itu di 10 pangkat min 8. Duh, jelek sekali guys. Kalian akan ketemu Ka-nya di 10 pangkat min 8. Kira-kira kayak gitu. Kalau udah ketemu Ka, berarti kita bisa cari pH larutan. Di sini notice bahwa hidrolisis ini menghasilkan OH min. Jadi yang kalian cari adalah konsentrasi OH min. Sama akar KW per Ka dikali molaritas. Ya, tapi yang di sini tuh molaritas M yang ini adalah molaritas ion lemah.
Sedangkan kita kan belum punya, mesti kita cari dulu. Jadi dari reaksi ini, KCN jadi K plus tambah CN min. KCN-nya berapa? 0,01 molar. Karena koefisiennya sama, kita lari ke sini juga 0,01 molar. Jadi molaritas ion lemahnya adalah 0,01 molar. Jadi langsung aja semua data kita udah punya, KW pasti 10 pangkat 14, KA-nya kita udah dapat yang ini, 10 pangkat 8, dikali 10 pangkat min 2. Kira-kira gitu. Jadi untuk OH-nya kalian akan dapat 10 pangkat min 4. Nah, tapi ingat OH min itu terasosiasinya sama POH ya. Jadi POH sama dengan min log 10 pangkat min 14. Maksud aku 4 ya. Aduh, udah lama jadi error gini. POH min log 10 pangkat min 4 jadi sama dengan 4. Nah, kayak rumus yang hubungan tadi, kita mau cari pH-nya sama dengan 14 min POH. Sama dengan 14 min 4 sama dengan 10. Jadi pH-nya adalah 10. Ya, kurang lebih kayak gitu contoh soalnya. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Dari yang udah kita baca tadi ya. Hidrolisis garam adalah reaksi penguraian dalam air. Ya, dari katanya ya. Hidro itu air dan lisis itu penguraian. Senyawa garam itu dapat bersifat asam, basa, atau netral. Seperti yang udah kita contohin tadi, ternyata garam itu nggak selalu 7 pH-nya, bisa di bawah ataupun di atas. Dalam hidrolisis, senyawa asam dan basa harus habis. Iya, ini rule pertama. Ini rule, jadi kalian harus ingat rule. Nggak kelihatan ya. Kalian harus ingat ini adalah rule. Ciri hidrolisis. Asam dan basanya harus habis. Ya. Reaksi hidrolisis terjadi jika minimal ada satu ion lemah. Ya, karena kalau yang terhidrolisis kan kayak yang ini ya, ini juga rule. Yang terhidrolisis itu hanya ion yang lemah. Jadi kalau ion garam dua-duanya kuat, misalnya kayak NaCl, itu kan dua-duanya kuat. Nah, dia tidak akan terhidrolisis, tidak terhidrolisis. Oke. Jadi hidrolisis dibagi dua tipe. Ini ada typo ya. Jadi hidrolisis parsial dan total yang udah kita ngomong tadi. Kalau hidrolisis parsial itu adalah salah satu ionnya saja yang terhidrolisis. Kalau total itu berarti dua-duanya ion terhidrolisis. Nah, yang terakhir, derajat hidrolisis adalah persentase ion lemah yang terhidrolisis. Oke, jadi nah mungkin sekian dulu untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Uh, Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita berjumpa di lain waktu ya, dengan kesempatan untuk belajar materi yang baru. Terima kasih.